Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Laila Dewi Nur Naila, yang kedua ada Nurul Aisyah, yang ketiga ada Aulia Nurfita Anggraini, yang keempat ada Wulan Puspitasari, yang kelima ada Nadia Tirta Subagja, dan yang terakhir ada Febi Aisyah Putri. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon, awal mula Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kertanegara yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Kemudian, Raden Wijaya membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Adapun nama Majapahit diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang dan Raden Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 yang merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jawawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Agenda hari ini, setelah tahu apa itu arti sejarah Kerajaan Majapahit, menurut para ahli, yuk kita susun agenda penelitian kita hari ini. Yang pertama ada masa kerajaan Majapahit, yang kedua ada raja-raja kerajaan, yang ketiga ada pusat kerajaan, yang keempat ada keruntuhan kerajaan, dan yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih, yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palaka yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan Champa Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pemimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Nah, di sini juga ada raja-raja Majapahit. Yang pertama ada Sri Jayanegara, yang kedua ada Tribhuwana Tunggadewi, yang ketiga ada Raden Wijaya, dan yang terakhir ada Hayam Wuruk. Pusat kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Yang pertama Mojokerto, yang kedua Trowulan, dan yang ketiga Daha. Peninggalan Kerajaan Majapahit meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. 1. Situs Trowulan.
Keraton, 2 candi, dan 3 prasasti. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Majapahit. Di antaranya, 1. Banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri. 2. Terdapat konflik perebutan tahta. 3. Meletusnya perang Paregreg. 4. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Majapahit juga benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Sumber ekonomi. Keberadaan Kerajaan Majapahit ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Dengan demikian berarti Kerajaan Majapahit adalah kerajaan agraris dan maritim. Di sektor pertanian padi dan hasil pertanian lainnya merupakan tulang punggung perekonomian kerajaan. Can y'all really feel me? Tell us, oh,